Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan Allah balas kehadiran kita dengan pahala yang berlimpah insyaAllah. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan setelah terselangi dengan masalah kurban, dan terakhir kita masih membahas tentang seputar hukum-hukum jenazah. Sudah sampai pada proses penguburan jenazah. Di pertemuan kita yang terakhir, kita membahas tentang perkara yang dianjurkan ketika melakukan penguburan jenazah, di antaranya yaitu ketika memasukkan jenazah ke dalam liang kubur, maka disunnahkan memasukkan jenazah dengan posisi kepala lebih dahulu. Jenazah dimasukkan ke liang kubur dengan posisi kepala lebih dahulu dan dimasukkan dari arah kaki kuburan. Jadi disorong, kepala jenazah disorong dari arah kaki liang kuburan tersebut. Selama ini yang kita lakukan juga tidak mengapa, tetapi sunnahnya, bahkan dalam mazhab Syafi'i juga menyebutkan masalah itu, disunnahkan jenazah dimasukkan melalui liang kaki, melalui arah kaki kuburan. Jadi nanti kepala duluan yang dimasukkan, bukan dari samping. Yang kita nyokan dari samping kita masukkan. Walaupun boleh, karena mazhab Malik mengatakan tidak mengapa, mau masukkan dari samping boleh, tapi sunnahnya berdasarkan hadis Nabi adalah memasukkannya melalui arah kaki kuburan dengan posisi kepala lebih dahulu yang disorong ke dalam. Begitu sunnahnya berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis Ibnu Abbas. Nabi SAW kalau memasukkan jenazah, sulla min qibali ra'si sullan, Rasulullah menyorong kepala jenazah lebih dahulu. Jadi kalau bisa lakukan seperti itu lebih baik. Nah, kemudian begitu sampai dalam liang, baru jenazah dihadapkan ke arah kiblat, dadanya dihadapkan ke arah kiblat, lalu kemudian dimasukkan ke dalam liang lahat. Sunnahnya membuat lahat, yang namanya lahat yaitu lubang yang berada di samping lubang utama, seukuran tubuh jenazah saja. Sedangkan kalau bermasalah, artinya tanah longsor yang tak bisa membuat lubang ke samping, baru mengambil jalan yang kedua,
iaitu membuat syak. Syak itu berarti buat lagi lubang kecil seukuran tubuh jenazah saja di tengah-tengah lubang utama, yang najis syak. Rasulullah pernah mengatakan untuk kita orang Islam al-lahdu walil kafir asyak. Untuk kita orang Islam itu memakai lahad, orang kafir yang memakai syak. Jadi jangan biasakan membuat syak kalau tanah kita bisa dibuat lahad. Dulu waktu kita SD kita sering mendengar tuntutlah ilmu, belajar dari ayunan sampai liang lahad. Yang mana ke lahad? Ke lubang di sampingnya. Gali lagi di samping baru masukkan jenazah. Itu tata cara kalau bisa. Kalau tak bisa karena tanah jatuh atau tanahnya berpasir seperti di sebahagian tanah Arab, itu tak bisa dibuat lahad, maka baru pilihan kedua syak. Jadi jangan mempermudah urusan, apalagi kalau diwasiatkan oleh pihak keluarga untuk melakukan sunnah-sunnah Nabi, maka bayar Pak, walaupun harus bayar lebih. Misal penggali kubur mengatakan bahawa ini kalau buat lubang lahad ke sampingnya hek kamu lom buat tanah kerih tan padu bayu. Kalau dia bilang hai nejuk masa juta tu, hanya langsung mudah tanahnya. Berarti yang bermasalah bukan tanahnya, otak penggali kubur itu bermasalah. Karena banyak orang begitu, ini Pak tak ada ini, kalau motornya diambil cash tak ada barang, begitu kita bilang ambil kredit langsung ada barang. Berarti yang bermasalah di motor apa di otak penjual kredit itu, otaknya bermasalah. Tapi kalau dituntut memang membayar lebih, bayarlah. Dan itu ingat kembali Bapak Ibu, pelajaran kita sebelumnya itu semua diambil dari harta si mayat. Jadi jangan merasa beban keluarga. Makanya saya pernah bilang, kita ini para suami, kalau tanda-tanda kita akan meninggal, segera titip ATM dan nomor PIN. Jadi jangan sampai waktu meninggal nampak copeng. Tiga perkara wajib diselesaikan sebelum bagi warisan. Tiga perkara wajib diselesaikan sebelum bagi warisan. Apa saja? Yang pertama, ambil harta si mayat untuk pengurusan jenazah. Dan tidak sunnah ambil dari harta anaknya. Walaupun anak kaya raya, tetap disuruh ambil dari harta si mayat. Itulah sedekah terakhir dia di bumi sebelum dia berada di alam barzakh. Yang sedekah, malah dia memang menunggu itu walaupun tidak diwasiatkan. Jadi cocok dari peng main. Oh, dari peng sedekah kiban, yang peng sedekah itu bukan untuk main. Uang sedekah itu untuk keluarga si mayat. Oh, ada sedekah kampung, boleh. Syaratnya ada andil enggak semayat pada sedekah kampung. Makanya waktu kumpul peng kematian, lalu kampung menyediakan uang untuk gali kubur, beli kafan, beli ini, itu boleh. Tapi andil kita apa di dalam uang kematian itu? Makanya itu menabung untuk diri sendiri, itu baik. Cara seperti itu baik. Jadi kalau tidak ada pun uang kampung, pengdro cok ajunya di perumoh, kalau dah meninggal lelaki, dah meninggal suaminya, itu berapa perlu untuk urusan mentajhiz jenazah, keluarkan dari harta si mayat. Begitu juga suami, keluarkan dari harta isteri. Oh, isteri tidak ada kerja, bukan PNS, bukan P3K, maka baru memakai uang orang yang wajib menanggung nafkah si isteri, yaitu uang suami. Ini karena yang wajib tanggung nafkah si isteri suami, maka suami wajib keluarkan. Jadi suami jangan mengatakan hana long kali lonjak abut, hana kayu bak ngempeng long peng roy. Itu suami ini dia jabut tapi bangai dia tak pelihara. Karena yang wajib tanggung nafkah adalah suami. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala sunnah membuat lahad. Karena saya lihat beberapa kali, cuma karena kita tidak bisa protes berada di kampung orang, itu sudah suka-suka, sudah buat syak ke bawah. Padahal tanah samping je gali, tapi alah kapagak jom-jomnya. Hanya karena tidak ada yang kontrol, Pak. Pihak keluarga sudah sibuk mengurusi jenazah. Jadi cuma via telefon, gali kubur, dia orang gali kubur tidak pernah mengaji. Orang gali kubur walaupun tiap hari melihat kuburan, tapi hatinya kadang-kadang tak tersentuh, salat pun tak.
Makanya perlu ada yang kontrol. Paling kurang ada kuimum, pegang kuimumnya gali samping, padu bayi gali samping. Itu sunnahnya dari Nabi SAW. Nah, lalu kemudian diletakkanlah jenazah dengan rusuk kanan, dengan ditidurkan ke rusuk kanan, lalu dihadapkan dadanya ke arah kiblat, ya. Kemudian disunnahkan menahan kepalanya dengan tumpukan tanah. Jadi kan kepala ini kan perlu bantal. Jadi bantainya baru kepegat gundukan tanah. Oh, mau buat dari kain kafan lebih boleh, tapi sunnahnya biturab sebenarnya. Sunnahnya membuat gundukan tanah. Jadi dia peduk tanah, Mbak. Karena usahakan ini semuanya mengenai tanah. Nah, jadi lalu dikuburkan, ya, ditutup dengan papan, lalu dimasukkan tanah kembali. Nah, sebelum dimasukkan tanah kembali, diingat kembali. Ini saya masih ulang nih, Pak, belum mulai kita ini, ya, karena sudah lama kita tidak mengaji, ya. Nanti kalau seandainya ada hari raya lagi, lama lagi kita tidak mengaji, ya. Pokoknya menjelang orang raya saja. Nah, ini saya ulang dulu. Nah, jadi begitu sudah masuk, lalu pas mau dimasukkan tanah kembali, sunnah bagi keluarga dan yang hadir melemparkan salasu hasiat, melemparkan tiga lemparan tanah. Nah, lemparnya ke arah kepala, kan jenazah sudah tutup dengan papan tu ke dalam lahat. Nah, melemparkan ke arah kepala berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sunnah terutama pihak keluarga cok tanuh pacu siapa lempar. Itu isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan yang dilakukan oleh Nabi adalah bertabarruk, memohon agar supaya tanah tersebut juga menjadi saksi atau menjadi pembela pada si jenazah, ya. Karena kita waktu hidup tidak perlu ke tanah, tidak perlu ke batu, tidak perlu ke pohon. Pas meninggal, semua benda-benda mati itu ternyata menjadi pembela. Buktinya Nabi nanti setelah dikuburkan semua, sunnah hukumnya menanam batang pohon dengan hadis Nabi menanam batang kurma, menanam pelepah kurma yang masih basah, masih hijau. Lalu beliau berkata, waktu melewati dua kuburan yang diazab kubur, beliau berkata, selama batang pelepah kurma ini masih hidup, masih basah, maka dia akan memohon ampun kepada jenazah yang berada di kuburan ini. Itu membuktikan bereaksinya pohon, batu, tanah kepada kita. Ya, batu itu bereaksi, Pak. Artinya kita dijadikan pembela kita hari kiamat itu. Salah satunya tanah yang kita injak dan batu-batu yang kita injak. Berdasarkan hadis Nabi, Pak, saya tidak hafal lagi hadisnya, bunyi hadisnya, tapi maknanya, ya, semua orang yang berjihad fi sabilillah, setiap tapak kaki, setiap tanah yang dia injak, setiap pasir dan kerikil atau batu yang dia injak, semua akan bersaksi di hari kiamat. Mereka bersaksi, kami diinjak, kami pernah disentuh oleh orang ini karena menyembahmu ya Allah, taat kepadamu ya Allah. Makanya sunnah, habis solat wajib, sunnah, solat sunnahnya disuruh pindah. Ya, habis solat wajib, jangan lagi sembahyang sunnah di tempat yang you pindah, walaupun digeser cuma satu ke arah kaki, sunnah pindah. Itu berdasarkan hadis Nabi. Ya, apa tujuannya? Memperbanyak saksi. Oleh karena itu, kalau kita baca fikih, ingat kembali perbuatan yang makruh sebelum salat adalah menandai tempat khusus untuk salat. Yang hanaga. Jadi katanya udah sembahyang, itu tempat saya, sampai kita taruh peci itu dah di situ, khalidina fiha abada, di situ, Pak. Katanya dekat lung bah perkara-perkara. Nya sebenarnya hanaga nyambutnya. Yang paling bagus itu berpindah-pindah. Terutama memperbanyak saksi di saat kita berhadapan dengan Allah, dan itu berdasarkan hadis. Ya, makruh menandai tempatnya makruh. Ya, karena ada itu biasanya di menasah kampung yang gepuduk rupiah. Ya, nya berperkara apa? Nya berdempat lung. Ya, itu malah tak baik itu. Ya.
Baik, sudah selesai di situ, nanti sudah dikuburkan, sunnah membuat sedikit gundukan untuk menandai itu kuburan. Lalu kemudian sunnahnya adalah ayyaqifa jama'ah 'ala al-qabri ba'da dafni bisa'atin yad'una lil mayyit ba'da dafni. Sunnah orang yang melayat, orang yang mengikuti si mayat sampai selesai proses penguburan, jangan duduk dulu sampai selesai dikuburkan, lalu sunnah mendoakan si mayat ba'da dafni, setelah dikuburkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah menguburkan jenazah, berdasarkan hadis Nabi riwayat Utsman bin Affan, karena Nabi iza farigha min dafnil mayyit, Nabi itu kalau sudah selesai menguburkan mayat, yaqifu alaih, Nabi berhenti, Nabi berdiam sejenak di atas, di tempat itu, tidak duduk. Waqala, lalu dia berkata, istaghfiru li akhikum, mohonlah ampun kepada jenazah saudaramu ini, was'alallahu lahu at-tasbit, mohonlah agar dia diberi ketetapan, ya. Fa innahu al-an yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya. Jadi sunnah berdiri sebentar kemudian berdoa kepada si mayat karena dia sedang ditanya. Nanti hadis ini juga yang menjadi sandaran bagi ulama yang menyebutkan boleh mentalqin jenazah. Sebentar lagi kita detilkan di situ hukum mentalqin jenazah setelah meninggal boleh atau tidak. Nanti sebentar lagi kita akan masuk ke situ. Tiada. Baik, habis itu baru pulang. Jadi Bapak Ibu diingat kembali, kalau kita sedang mengantarkan jenazah, makruh untuk duduk, ya, di area tempat penguburan itu sampai jenazahnya selesai dibereskan. Karena kebiasaan asal katuk bak area kuburan, minta lapak, cari lapak masing-masing. Ada yang taruh sandal di bawah pantatnya, ada yang taruh pantat di bawah sandalnya. Jadi cari tempat di bawah pohon, duduk, semuanya duduk. Jadi cuma berapa orang yang mengerjakan di depan kuimum dirau, ahli keluarga, itu pun cuma anak sama isteri saja. Lain dua mandum. Padahal salah satu kemakruhan adalah duduk sebelum selesai penguburan. Jadi sunnahnya berdiri. Kenapa begitu? Diingat kembali pelajaran yang lalu. Tujuan utamanya pertama menghormati. Yang kedua, kalau dibutuhkan bantuan, itu kita tidak dalam keadaan sedang duduk. Jadi waktu masa orang mau masukkan jenazah bilang bantu sihat. Kita posisi bukan sedang santai, memang standby untuk membantu jenazah. Ini ada yang model bawa tikar, kemudian ada yang bawa tupperware, bawa rice cooker, kagiak wisata ini pada tempat kuburan. Itu salah. Sudah, baik, itu pelajaran yang lalu. Saya ulang demi tidak hilang ingatan kita tentang apa yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, berikutnya kita masuk ke dalam judul berikutnya, yaitu makanud dafni wad dafnu fil bahr. Apa hukumnya menguburkan jenazah di lautan? Ini sudah pernah ditanya, dan saya sudah jawab sekilas. Kita detilkan. Ad-dafnu fil maqbarah afdal min ghairiha. Tempat penguburan yang paling bagus itu di atas darat dan di tempat penguburan umum. Itu dulu yang perlu dipahami. Tempat penguburan yang paling bagus adalah di daratan, tentu berdasarkan tata cara dari Nabi. Dan mana tempat yang paling baik di daratan, yaitu di tempat penguburan umum. Apa yang jadi masalah sehingga lebih bagus di situ daripada menguburkan di belakang rumah masing-masing? Jadi membuat kuburan masing-masing di rumah
di belakang rumah, itu khususan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perbuatan yang dikhususkan pada Nabi. Nabi dikuburkan di bawah ranjang tempat tidurnya sendiri. Kalau kita, itu lebih bagus keluarkan jenazah dari rumah atau dari area rumah, masukkan ke area kuburan umum. Kenapa begitu? Karena lamma yulhiquhu min du'ail azwar wal marin, karena itu lebih banyak manfaat mendapatkan doa dari orang-orang yang berziarah dan melalui kuburan tersebut. Jadi kita ni termasuk yang paling bermanfaat bagi orang meninggal adalah doa yang disampaikan oleh orang yang masih hidup. Makanya kan sunnah mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, al-ahya minhum wal amwat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Ya Allah, kita waktu datang ke kuburan sunnah mengucapkan salam. Itu salam itu sangat bermakna bagi orang meninggal. Jadi amalan yang masih berhubungan antara kita dengan jenazah, ad-du'a. Rasulullah kan mengatakan, iza mata ibnu Adam, kalau sudah meninggal anak Adam, inqata'a amaluh, putuslah semua amalnya, tak bisa lagi dia beramal, kecuali 3 perkara. Sedekah yang pernah dia beri ke musalla, pernah beli karpet pak, pernah pasang lampu, pernah buat keramik untuk musalla, atau apapun untuk kebutuhan kesejahteraan termasuk WC. Jadi orang berfikir begini, long peng ke WC, ke dalam. Padahal WC lebih dibutuhkan untuk musalla. Jadi semuanya mau sumbang ke dalam menasah, ke WC hanya sumbang. Padahal akhirnya orang tak ada yang bisa datang menasah itu kerana tak ada WC, tak ada tempat wudu. Maka orang berfikir wakaf itu hanya bermanfaat di dalam area menasah, dalam area musalla. Di luar musalla dia fikir tidak dihitung, padahal itulah pendukung untuk bisa orang salat. AC ni itu membuat orang bisa khusyuk salat. AC bisa buat orang khusyuk salat. Nah, siapa yang pasang, walaupun kamu meninggal orang pasang, dingin kita di sini waktu salat, Allah pun pasang AC di sana di kuburan, Pak, membalas kebaikan dia waktu dia hidup. Wa may ya'mal misqala zarratin khaira yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun pasti Allah balas. Makanya waktu masih hidup banyak-banyaklah berwakaf untuk kepentingan agama. Jadi habis peng dalam urusan dunia itu terusan, perbanyak memberi wakaf. Jadi semua bermanfaat. Jadi sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu tak mesti ustaz. Bapa mendidik anak, nak jangan main game judi online. Bapak udah cukup menyesal main itu dah. Sampai bapak bercerai sama mamamu kan gara-gara itu. Pokoknya kamu jangan main. Nak jangan pakai baju ketat. Dia sadar karena nasihat ayahnya, ilmu bermanfaat kan. Jadi hana macih je ke ustaz ke tengku you semua buat kan. Bahkan posisi ustaz sama tengku lebih bahaya. Kenapa? Kalau orang yang mengajarkan kebaikan lalu berbuat kemunafikan, tidak sesuai dengan apa dia yang omongkan, malah posisi dia lebih berbahaya di sisi Allah. Ingat hadis Nabi riwayat Bukhari, Bapak Ibu, 3 orang pertama yang dimasukkan ke neraka, salah satunya siapa? Orang alim. Orang pertama yang dimasukkan ke neraka ada 3 orang, Pak. Orang yang berjihad, orang alim, dan orang yang ahli sedekah. Orang jihad mengatakan di hadapan Allah, aku berjihad karenamu. Kata Allah, kazzabta, kah bohong, dusta. Kamu berjihad hanya ingin diakui engkau pemberani, engkau pahlawan. Hati dia ingin disanjung kepahlawanannya, masuk neraka, digiring ke nerakanya jihad. Lalu orang alim tanya sama Allah, untuk apa kamu tuntut ilmu? Dia bilang, aku ingin membela agamamu ya Allah, aku mengajarkan macam-macam. Dia bilang, kazzabta, kau bohong. Engkau menuntut ilmu agar dijuluki ulama,
agar dipanggil tengku, agar dipanggil ustaz, walid, walidi, abati, abun, macam model dipanggil. Cukup bangganya menyohan atas cum jaro bengih lempah mungkin. Ya. Kalau mas datang ke walimah ndak dihidang ngambek. Oh hana dihidang katanya, hana hormat dagai katanya. Karena na urang pungo-pungo hormat katanya apa. Ya. Malah menjadi orang yang begini ilmunya membuat Allah marah. Lalu apa Allah katakan dalam hadis itu? Lam rakah. Temu lam rakah. Makanya Allah mengatakan atamuruna an-nasa bil birri, kenapa engkau cuma pintar mengajak orang lain berbuat baik, wa tansawna anfusakum, engkau lupa pada dirimu sendiri. Kan model tipe begitu. Bak kegok pugah, marilah bersedekah, di dengkunya krit mati krit. Sedekah nak pernah, semua pernah pak sedekah yang ada dari masjid untuk dia tak pernah kasih masjid. Ya. Jadi ini berbahaya. Nah, jadi oleh karena itu ya, ilmu bermanfaat itu apapun yang bapa ajarkan, ibu ajarkan ke anak, dia bisa baca Al-Fatihah dari ibu, dari bapa, itulah setiap Al-Fatihah dia baca, setiap dia salat mengalir ke ayah ibunya tanpa harus diniatkan. Ini yang jadi masalah sekarang, ayah ibunya si bapa PNS, si ibu P3K, gabuk dengan mengurusi kerja, tidak sempat mendidik anak. Itu yang jadi masalah. Akhirnya kasih ke pembantu. Pembantu mana ada yang namanya pembantu, mana ada sehebat pendidikan ayah dan ibu. Kita cari pembantu kan yang tidak ada kerja di kampung, tamat-tamat SD, tamat SMP. Gaduh, tanya gaduh tak pelit sertifikasi, akreditasi, anak bangaiaju-aju. Inilah kebodohan orang-orang yang sertifikasi dengan akreditasi. Anak keluarga dibiarkan hancur, tapi dia sibuk untuk mengurusi kertas di sekolahnya, di kampusnya. Itu bahaya. Baik, jemaah melakukan Allah. Kemudian yang ketiga apa? Yang masih bermanfaat, anak yang saleh yang mendoakan orang tua. Maka doa berhubungan, Pak. Doa berhubungan. Dan karena itu kita pun masih berhubungan dengan orang meninggal, karena setiap yang kita doakan tetap sampai. Walaupun bukan ahli keluarga, kita sebutkan nama seseorang atau tak kita sebutkan, kita niatkan lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, yang mati, yang hidup, ya Allah berikanlah semuanya kepada mereka kebahagiaan, kesejahteraan. Itu sampai. Makanya orang yang meninggal itu disuruh kuburkan di kuburan kaum muslimin. Walaupun yang datang bukan keluarga kita di kuburan itu, keluarga orang, tapi dia begitu masuk, dia ucapkan assalamualaikum. Sang dari Padungga batuk, sang mubel-mubel sidik sang. Jadi itu assalamualaikum itu Pak, ya ahlal kubur wa inna bikum lahiqun, itu sampai untuk semua itu. Untuk semua itu. Jadi makanya disuruh kuburkan di kuburan kaum muslimin. Lalu kemudian Nabi SAW memang dikuburkan di rumahnya, tapi Nabi waktu hidup tidak pernah menguburkan sahabat dan tidak pernah memberi izin sahabat untuk dikuburkan di rumah atau di depan rumah atau belakang rumah. Di mana Nabi kuburkan sahabat? Di Baqi'. Jadi ketika Nabi masih hidup di Baqi'. Jadi lalu kenapa Nabi dikuburkan di rumahnya? Nah, di situ telah disebut khususan lin Nabi, karena ada hadis yang Nabi sebutkan sendiri, nabi-nabi kalau meninggal, seluruh para nabi kalau meninggal, di titik dia meninggal disitulah disuruh kuburkan, kata Rasulullah. Makanya Nabi Musa itu dikuburkan di mana dia meninggal, ya, jaraknya dengan Masjidil Aqsa 1 lemparan batu. Nabi Muhammad yang katakan dalam hadis, kata Nabi Muhammad, Nabi Musa itu dikuburkan 1 lemparan batu. 1 lemparan batu kalau dulu dilempar Pak 100 meter. Lempar kuat. Lempar kuat. Berarti sekitar 100 meter tang. 100 meter. 1 lemparan batu kata Rasulullah. Tapi itu 100 meter kita yang lempar. Kalau Nabi Musa lempar Pak bisa 200 meter. Jadi 1 lemparan batu kata Nabi dengan Masjidil Aqsa jaraknya. Seandainya aku boleh menunjuknya, jadi Nabi mengatakan Nabi Musa itu dikuburkan, meninggal dan dikuburkan di tempat 1 lemparan batu di atas tanah
di daerah Tanah Merah. Kan Tanah Merah biru kan, Tanah Merah kata Rasulullah. Kalau seandainya aku diizinkan menunjukkan, pasti aku tunjukkan kuburan Nabi Allah Musa alaihissalam. Tapi Nabi tidak diizinkan Allah. Itu kalau diizinkan cukup bahaya, Pak. Yang Israel itu dengan mengada-ngada saja, dia mengatakan Haikal Sulaiman, kerajaan Sulaiman itu ada di bawah Masjid Al-Aqsa. Lalu dia bilang ini itu semua penipuan-penipuan dari Israel. Kalau sempat ditemukan kuburan Nabi Musa, itu habis. Israel itu akan melakukan apapun, karena dari dulu Bani Israel ini sedang mencari-cari tabut. Fihi tabut sakinatun min baqiyati rabbikum. Tabut, kotak peti yang di dalamnya ada tongkat Nabi Musa, ada Taurat yang asli. Itu yang sedang mereka cari. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Jadi Nabi seluruhnya dikuburkan di mana titik atau on the spot di mana mereka meninggal. Makanya disitulah para sahabat semua akhirnya mengatakan baik kita kuburkan Nabi di bawah ranjangnya sendiri. Hanya Hinan baru pun mulai. Nanti baru Abu Bakar minta izin supaya dikuburkan di samping Nabi. Selanjutnya Aisyah yang berada dalam rumah itu ingin dikuburkan di samping ayah dan suaminya. Ternyata Umar bin Khattab setelah ditusuk oleh Abu Lu'lu', Umar bin Khattab dibunuh di waktu subuh, dibunuh waktu subuh oleh Abu Lu'lu', dan ketika sudah bocor, ususnya bocor sampai dia minum perasan kurma keluar dari ususnya karena bocor, disitulah hari ketiga dia tahu dirinya takkan lama lagi. Dia mengatakan kepada anaknya Abdullah bin Umar, mohon datanglah ke rumah Aisyah, mintalah izin, apakah boleh aku minta dikuburkan di samping sahabatku, yaitu samping dua orang sahabatku, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar. Lalu datang Abdullah bin Umar menemui Aisyah. Kata Aisyah, sebenarnya aku sudah menginginkan akulah yang di samping mereka, tapi karena Umar yang meminta maka ku izinkan, kata Aisyah. Jadi Aisyah sendiri nanti dikuburkan di Baqi'. Jadi akhirnya terpaksa, dia sebenarnya berat, tapi dia izinkan kepada Umar mengingat persahabatan Umar dengan Rasulullah dan Abu Bakrin. Disitulah baru diizinkan Umar masuk ke dalam area pekuburan antara Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, mau disebut di sini bahwa tempat penguburan yang paling bagus di daratan dan di area pekuburan kaum muslimin. Jadi doa-doa sampai, lalu kemudian la yudfan kafir maqbaratal muslimin wala muslim fi maqbaratal kuffar. Tidak boleh menguburkan orang Islam di pekuburan kafir, dan tidak boleh mengizinkan orang kafir dikuburkan di pekuburan Islam. Tidak boleh. Jadi jangan coba-coba ketika meninggal ditanam di area pekuburan kafir. Kenapa? Alasan 4 mazhab sepakat. Alasannya kita akan mendapatkan efek dari siksa yang diterima oleh orang kafir. Jadi kayak kita bertetangga dengan orang yang selalu ribut suami isteri. Kita satu bintis dengan orang yang selalu ribut suami isteri. Ada nyaman tinggal, Pak. Ini kita tinggal samping katanya orang pakai, tapi selalu ribut suami isteri. Itu dah ada jadual tu. Asal mulai jam 9 malam gerubum sana, gerubum sini, lempar piring, lempar lemari, macam mana ada nyaman kita hidup. Begitulah ibaratnya, itu kita mendapatkan efek ketidaknyamanan hasil siksa kepada orang kafir. Kenapa begitu, Pak? Karena orang kafir wajib siksa. Wajib siksa. Sehingga ada orang-orang yang hari ini mulai dikelabui dengan mengatakan mana mungkin orang kafir yang baik disiksa juga, karena agama ini kan mengajarkan kebaikan. Masa orang Kristen yang baik, Buddha kok baik-baik, nasi orang Hindu yang gak-gak, masa mereka pun disiksa? Kalau begitu Allah jahatlah. Begitu orang-orang yang sudah berprinsip pluralisme, yaitu semua agama dianggap benar, termasuk Kementerian Agama Royo, Pak. Siakulnya. Bapak Ibu, kalau ada orang yang mengatakan ini,
maka perlu kita faham, untuk menjadi orang baik di dunia, dia dengan akhlak, perasaan kemanusiaan itu sudah dianggap baik. Tapi untuk dianggap baik di akhirat itu perlu dua syarat, apa? Nah, kalau baik di dunia, iman itu menjadi pelengkap. Tidak ada iman pun orang bisa baik. Nah, di dunia, misal orang tidak beriman sama Allah, bisa baik. Kenapa? Ada otak mahkota yang diberikan Allah untuk berfikir. Makanya Kristen baik, orang-orang Yahudi ada juga yang baik-baik. Itu Yahudi ortodoknya enggak Pak. Yang palingnya Zionis. Nah, Yahudi yang disatukan dari semua tempat untuk dimasukkan ke tanah Israel Raya. Kalau Yahudi ortodoknya yang asli Yahudi, orangnya bagus-bagus, baik-baik orangnya. Nah, jadi untuk menjadi orang baik, versi baik di dunia itu dengan kemanusiaan, akal yang sehat sudah cukup untuk menjadi orang baik. Tapi untuk menjadi orang yang dianggap baik di akhirat ada dua syarat. Apa dia? Alladzina amanu. Syarat pertama beriman kepada Allah. Syarat kedua wa amilus salihat, dan beramal saleh. Nah, sekarang amal saleh di dunia ada, tidak cukup satu syarat. Amanu, dia tidak beriman kepada pemilik surga, tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan. Itulah penyebab kenapa wajib siksa. Tidak diakuinya, yang menciptakan dia tidak diakuinya. Dia mengakui Yesus sebagai Tuhannya. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, oleh karena itu kalau ada yang ragu, mana mungkin orang kafir disiksa di kubur, kok gad urang, gad jih katanya. Kata kita kan, bagus dia sama kita itu, baik dia orangnya. Malah katanya yang palih-palih, kata si orang ini. Itu dari sisi keburukan, nanti dapat siksa di akhirat berdasarkan maksiatnya. Tapi kalau dari sisi kesyirikan, tidak ada cerita. Itu dosa paling besar. Lebih besar dosa itu daripada zina, daripada riba, daripada apa saja. Makanya langsung kena, kafir ini langsung kena ke proses dosa tertinggi. Masuk kubur langsung disiksa. Tidak berhenti disiksa sampai bangkit, lalu dibenamkan di semua kesusahan di akhirat, berdiri di padang mahsyar, diturunkan matahari, terbenam dengan keringatnya sendiri, sampai dimasukkan ke neraka, disiksa lagi sampai tidak ada ujungnya, khalidina fiha abada. Coba baca surat As-Sajdah itu, Allah akan siksa orang-orang kafir itu minal azabil adna dunal azabil akbar. Pertama disiksa dulu azab yang rendah. Adna itu rendah, mana azab kubur. Lalu dunal azabil akbar, itu baru pemanasan, belum azab yang paling besar, yaitu azab akhirat. Makanya ketika di azab kubur, orang kafir itu akan membuat tersiksanya atau ketidaknyamanan didapatkan oleh orang Islam yang dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Makanya gelarang. Ini 4 mazhab langsung mengatakan itu. Sampai begini Pak dituliskan, walau matat zimmiyah Yahudiyah atau Nasraniyah, kalau ada seorang ibu yang Yahudi atau Nasrani meninggal dunia, wahiyah hamil, dan dia dalam keadaan hamil, lalu wa mata janinuha fi jawfiha, rupanya pas dia meninggal anak-anaknya, janinnya juga ikut meninggal. Sedangkan janin kan fitrah itu, janin itu kan fitrah, tidak ada dosanya. Fasahih inda Syafi'iyah wal Hanabilah, menurut pandangan mazhab Syafi'i dan Hambali, bahwa si ibu dikuburkan, annaha tudfan baina maqabir muslimin, si ibu dikuburkan itu di antara pekuburan kaum muslimin dengan kafir. Mamaknya kafir. Ya, tadi ada yang sedikit tertinggal, min muslim, kebetulan suaminya muslim, tapi mamaknya kafir zimmi. Dulu kan boleh kawin dengan ahlul kitab, sekarang yang tidak boleh lagi karena tidak tahu lagi siapa ahlul kitab yang sebenarnya. Nah, ayahnya muslim, nah punya anak, dianggap anak itu fitrah, dan kemungkinan bisa saja dia mengikuti bapaknya nanti menjadi muslim. Nah, si ibu itu disuruh kuburkan di antara pekuburan kaum muslimin dan kafir, di tengah-tengah itu. Lalu punggung si ibu itu diarahkan ke arah pekuburan kaum muslimin. Punggung si ibu diarahkan ke pekuburan kaum muslimin, sedangkan dadanya disuruh arahkan ke pekuburan kafir. Kenapa begitu? Karena bayi di dalam rahim, al-janin ila dhahri ummih, karena bayi itu dia menghadap ke punggung si ibu.
Yang paling tahu tentu ibu, kan? Jadi si bayi itu kan menghadapnya ke punggung pak dia. Jadi waktu dikuburkan si ibu dadanya disuruh hadapkan ke kuburan kafir, si bayi disuruh hadapkan. Jadi dengan dia hadapkan si ibu ke kafir, otomatis bayinya menghadap ke kuburan kaum muslimin. Sampai segitunya ditulis tentang pentingnya memisahkan kuburan antara kaum muslimin dengan kafir. Nah, jadi kuburan-kuburan Cina itu pak, itu kan nampaknya lengang di waktu malam, tidak ada apa-apa, padahal mereka sedang dalam keadaan tersiksa. Tentu Cina yang bukan muslim. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, sedikit lagi, 5 menit lagi kita bertanya jawab. Lalu bagaimana kalau seandainya tak bisa menguburkan di daratan, terjadi kematian fi safinatin fil bahr, terjadi kematian di tengah lautan. Dan sering kan kadang-kadang melakukan menjadi musafir panjang, berada di tengah laut, meninggal di tengah laut. Nah, ini bagaimana keadaannya? Fattafaqal fuqaha, sepakat para ahli fikih ala annahu yughsal, jenazah itu tetap dimandikan, wa yukfan, lalu dikafankan ala kadarnya, wa yusalli alaih, lalu disolatkan di atas kapal air tadi, wa yantadir bihil wusul ilal bir, kalau masih dekat dengan daratan maka disuruh tunggu sampai mendarat. Kalau sudah dekat dengan daratan, jarak yang dikira-kira dekat adalah sehari atau 2 hari. Jadi misal nakodanya yakin singgah katruk, maka tunda, jangan kubur di laut, jangan campak ke laut, tunda sampai ke darat, walaupun agak sedikit membusuk, tunggu sehari atau 2 hari. Tapi seandainya fa in kana al-barru ba'idan, tapi seandainya daratan masih jauh kali pak, mendarat masih seminggu lagi, masih jauh sekali dengan daratan, jauh pak. Di laut itu kan bapak ibu yang sudah pernah merasakannya, laut itu kan lebih luas daripada daratan. Saya berangkat haji dari Mesir, dari Kairo itu ke Jeddah pak, ke Jeddah 3 hari 3 malam atas laut, hana ada sapu, betul-betul tak nampak apa-apa. 3 hari 3 malam di lautan, tak nampak apa-apa. Itu baru dari Mesir ke Jeddah. Ada orang kan berangkatnya jauh sekali melewati dunia, itu tak sampai-sampai ke darat kadang-kadang. Nah, jadi jauh itu untuk memperkirakan itu. Maka orang yang yakin masih jauh dengan daratan, apa yang dia lakukan dengan jenazah ini? Syuddat alaihi akfanuhu wa yudha' bitabut, disuruh kafankan, disuruh pakaikan kain kafan yang ketat. Jadi kain kafannya diikat betul, jadi tidak mesti lagi ikatan seperti biasa. Kalau ikatan biasa kan disuruh lepas, disuruh ikat hidup di sebelah kiri supaya bisa dilepas waktu masuk ke kuburan. Tadi kita lupa, kain kafan itu dilepas begitu sudah masuk ke liang lahat, dilepas yang ikatannya. Nah, kalau di laut malah disuruh syuddat, disuruh ikat dengan kuat, wa yudha' bitabut, lalu diletakkan dalam peti oleh mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi mengatakan dah cari kotak, masukkan ke dalam peti, wa yusghil bi syai' kahajar, lalu letakkan batu yang berat di atas peti itu atau di dalam peti, maka tenggelamkan, tujuannya agar tidak mengapung. Jadi peduk dalam kotak, you ikat batai atau sesuatu yang berat, lalu tenggelamkan peti tersebut, menurut versi mazhab Hanafi, juga didukung oleh mazhab Hambali. Sedangkan menurut mazhab Maliki itu tak perlu diberatkan, letakkan saja dalam kotak, lalu ketika meletakkannya, ketika mencampakkannya ke dalam air, itu dicampakkan dalam keadaan jenazah menghadap ke kiblat. Setelah itu mau dibawa ke mana terserah. Jadi jangan diperberat dengan batu. Itu menurut mazhab Malik. Sedangkan menurut Syafi'i, yaj'alu baina lawhain wa yulqi fil bahr. Tak mesti ada peti, kata mazhab Syafi'i, cukup letakkan di atas papan, iaitu atas bawah. Letakkan atas papan satu, ikat, letakkan papan kedua di atas, jadi kanan kiri tak ada, ini tak apa-apa. Lalu kemudian dicampakkan ke laut. Maksud dicampak bukan lagi boh beruh, dicampak dengan baik, diturunkan ke laut,
dan kemudian tidak perlu diberatkan dengan batu. Jadi kalaupun dia nanti membusuk, maka dia membusuk sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu ditenggelamkan. Kalau dia bisa mengapung, mengapung. Nah, begitu pandangan dari setiap mazhab. Yang intinya apa? Dibolehkan untuk menjampak atau menurunkan jenazah ke lautan. Dibolehkan. Itu bukan sebuah dosa. Kalau masih jauh dengan daratan.